Beberapa pemimpin dilahirkan dari kelembutan. Yang lainnya dari luka. Dan untuk yang satu ini, namanya adalah John Terry kita bahas di kisah kasih sepak bola. Langit London tak pernah benar-benar cerah ketika seorang anak dari Barking mulai menggenggam impiannya. Ia tak mengenakan mahkota sejak kecil, namun langkahnya, keras dan tanpa ragu, menggemakan cerita yang akan dikenang selama puluhan tahun. Namanya bukan sekadar tulisan di punggung jersey. John George Terry. Lelaki yang nantinya menjadi simbol kejujuran di tengah pertarungan dan simbol luka di balik keberanian yang terlalu besar. Bukan pemain sempurna. Bukan pula manusia tanpa celah. Namun ketika berbicara tentang pemimpin, tentang defender tengah yang rela mati demi lambang singa di dadanya, Chelsea tak pernah mengenal nama yang lebih berwibawa dari dia. Ada rasa takut di mata lawan saat melihatnya. Namun ada rasa hormat yang tak pernah habis dari para fans saat menyebutnya. John Terry bukan kapten biasa. Ia adalah benteng. Ia adalah tembok yang dibangun dari darah, air mata, dan keputusan-keputusan yang menyakitkan. Dan di balik semua kisah biru itu, tersembunyi narasi panjang tentang kesetiaan, skandal, dan keberanian. Yang akan kita telusuri lembar demi lembar. Karena jika sepak bola adalah puisi, maka Terry adalah baris yang ditulis dengan tinta perlawanan. Dan Stamford Bridge adalah halaman tempat semuanya tertulis. Jadi, siapkah kamu membuka cerita ini bersama kami? Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Dan, tulis di kolom komentar, apa momen paling kalian ingat dari sang kapten yang tak pernah menunduk. Sebelum dia dikenal sebagai sang kapten besi, sebelum seluruh tribun menyanyikan namanya, sebelum ban kapten menjadi milik yang sah di lengannya, John Terry hanyalah anak dari keluarga pekerja keras di Barking, East London. Tak ada sorotan kamera. Tak ada janji surga dari akademi. Yang ada hanyalah jalanan beton, bola kusam, dan mimpi yang terlalu besar untuk seorang anak seusianya. Terry memulai segalanya dari West Ham United. Bukan sebagai pemain yang dijanjikan masa depan, tapi sebagai bocah yang tak pernah menolak duel. Di sana, ia belajar kerasnya sepak bola. Belajar bahwa tidak semua yang bersinar lahir dari kemewahan. Beberapa harus menabrak dinding berulang kali sebelum dinding itu runtuh. Dan kemudian datanglah Chelsea. Biru. Agak dingin di awal. Tapi Terry tahu, Stamford Bridge bukan sekadar tempat. Ini adalah arena, tempat di mana luka dan kemenangan saling bertabrakan setiap pekan. Tahun 98, Terry menjalani debutnya. Masih terlalu muda untuk dikutuk, tapi cukup tua untuk diharapkan. Waktu itu, belum banyak yang tahu siapa dirinya. Namun mereka yang benar-benar memperhatikan melihat tatapan itu. Tatapan yang tak kenal takut. Tatapan dari seorang anak yang tak ingin hanya menjadi bagian dari tim, tapi ingin menjadi jantungnya. Pernah dipinjamkan ke Nottingham Forest. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai penggodokan. Disinilah karakter itu tumbuh. Bukan hanya defender tengah, tapi seorang gladiator modern, yang tak hanya menjaga pertahanan, tapi menjaga martabat klubnya. Tahun demi tahun berlalu. Dan John Terry mulai mencuri mata. Bukan karena gaya bermain yang indah, tapi karena keberaniannya mentah. Karena tidak semua pemain sepak bola rela berdarah demi satu sapuan. Tidak semua, tapi Terry, iya. Di tahun 2005, namanya masuk daftar pemain terbaik UEFA. Lalu 2008. Lalu 2009. Dan untuk 4 musim beruntun, Terry duduk di jajaran tim terbaik dunia versi FIF Pro. Tapi semua itu hanyalah angka yang diakui FIFA. Yang lebih penting adalah bagaimana fans melihatnya. Bukan sebagai superstar, tapi sebagai pelindung. Dan dalam gelora Piala Dunia 2006, satu nama Inggris yang bersinar justru datang dari lini pertahanan. Ya, hanya satu, dan itu adalah John Terry. Sejak saat itu, namanya mulai tak tergantikan. Di klub, di timnas, di ingatan semua yang menyaksikan sepak bola dengan hati, bukan hanya mata. Tapi, di balik pujian dan ban kapten itu, terselip cerita yang tak seindah narasi. Sebuah kisah yang akan kita buka di segmen berikutnya.
Kisah tentang seorang pemimpin yang jatuh tak hanya karena lawan di lapangan, tetapi karena badai yang datang dari luar garis putih. Ketika semua bicara soal ban kapten, banyak yang hanya melihat kain melingkar di lengan. Tapi tidak di Chelsea. Tidak, jika itu melekat di lengan John Terry. Karena bagi Chelsea, ban kapten adalah simbol pengorbanan. Adalah luka yang dijahit setiap pekan. Adalah darah, air mata, dan suara lantang di ruang ganti. Dan John Terry, dia bukan hanya memakainya. Dia menyatu dengannya. 5 gelar Liga Inggris, 4 trofi Piala FA, 2 Piala Liga, 2 Community Shield, dan, akhirnya, 1 trofi Liga Champions yang didapatkan dengan segala derita dan penantian. Terry bukan sekadar memimpin. Dia mencengkram. Dia menggertak. Dia berteriak di garis akhir ketika semua sudah lelah. Karena di bawah perintahnya, defender bukan cuma bertahan, mereka bertarung. Ia juga mencetak rekor, lebih dari 450 penampilan. Bek tengah yang paling subur dalam sejarah klub. Sang penjaga yang tak hanya menyapu bola, tapi ikut menendang kemenangan ke dalam gawang lawan. Dan saat Piala FA digelar pertama kali di Stadion Wembley yang baru, Terry adalah kapten pertama yang mengangkatnya. Sejarah baru, dan dia adalah pembukanya. Ketika Inggris bermain melawan Brasil di sana, siapa pencetak gol pertama di stadion itu? Bukan striker, bukan winger, bukan playmaker, tapi John Terry. Sang defender tengah, sang pelindung yang bahkan tahu caranya menyakiti dari depan. Namun, semua kemenangan, semua gelar, semua teriakan fans di bridge, semua itu sempat nyaris runtuh. Karena badai tidak hanya datang dari lapangan. Kadang, datang dari kamar yang tak tertulis di buku taktik. 2010, bulan Januari. Surat kabar Inggris menurunkan berita tentang dia dan wanita yang bukan miliknya. Vanessa Peroncel, mantan kekasih dari Wayne Bridge, mantan rekan setimnya di Chelsea dan di timnas Inggris. Itu bukan hanya skandal biasa. Itu luka terbuka. Karena ini bukan sekadar cinta yang salah arah, tapi pengkhianatan yang menghantam kehormatan tim. Wayne Bridge tak mau lagi bermain di tim yang sama. Federasi bereaksi. Fans terbagi. Media merajalela. Dan Terry, sang kapten, terhempas dari ban kapten timnas. Beberapa bilang itulah harga dari ketidaksempurnaan. Yang lain bilang, itu adalah karma dari ego yang terlalu besar. Tapi satu hal yang tak bisa disangkal, di saat semua menyerangnya, ia tetap berdiri di Chelsea. Tetap memimpin. Tetap menggertak lawan. Tetap berani menyundul bola meski berdarah. Karena inilah Terry. Bukan pahlawan suci, tapi pahlawan lapangan. Yang punya cacat, yang punya luka, tapi tak pernah sembunyi darinya. Banyak pemain yang lahir untuk mencetak gol. Banyak pula yang dibayar untuk menghibur mata. Tapi hanya sedikit yang bersumpah untuk melindungi garis putih dengan tubuh, nyawa, dan harga dirinya. John Terry. Satu nama. Satu prinsip. Lebih baik aku yang hancur daripada bola itu melewati batas. Karena baginya menjadi defender tengah bukanlah tentang gaya. Bukan soal statistik atau sorotan kamera. Tapi soal pertarungan. Soal siapa yang berani berdiri di parit terakhir. Dan John Terry selalu berada di sana. Sendirian kalau perlu. Dia bukan pesulap. Bukan pelari cepat. Dia tak punya gerakan elastis seperti bek Latin. Tapi dia punya satu hal yang membuatnya jadi legenda nyali yang tak bisa diajarkan. Kita masih ingat satu momen. Momen yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang mencintai sepak bola. Ketika Terry bermain untuk Inggris, menghadapi serangan cepat yang mematikan. Pemain lawan mengangkat kaki, bersiap menendang keras ke arah gawang. Dan apa yang dilakukan Terry? Dia sudah jatuh. Tapi dia menyeret tubuhnya, melemparkan kepala ke arah sepatu lawan demi memblok tendangan itu. Dengan kepala, bukan kaki, bukan dada, tapi kepala bagian paling rapuh dari tubuh manusia.
Itulah bentuk cinta. Cinta yang tak butuh kata. Cinta yang diukur dari bekas luka. Dan Chelsea tahu itu. Mereka tahu bahwa meski Terry bukan kapten termanis, dia adalah yang paling siap mati untuk klub ini. Tak ada defender yang lebih banyak berlumur darah dan lumpur, hanya untuk menjaga satu hal sederhana, kebanggaan. Pernah suatu ketika, di tengah badai hujan di Stamford Bridge, Terry berdiri sendirian di garis belakang. Pemain lawan berhamburan, tapi dia tetap di sana. Teriak ke langit, mengangkat tangan, menghantam bola dengan dada, dan mengobrak-abrik garis pertahanan dengan tatapan yang menusuk. Dia tidak butuh mikrofon. Suaranya sudah cukup keras. Dia tidak butuh pujian. Bajunya yang basah dan kakinya yang lebam sudah jadi medali tersendiri. Setiap legenda pada akhirnya harus menunduk pada waktu. Dan John Terry punya cara sendiri untuk pergi. Bukan dengan pesta besar, bukan juga dengan perpisahan dramatis yang penuh air mata. Terry pergi dengan satu langkah tenang, meninggalkan jejak berat yang tak mudah diisi siapapun setelahnya. 20 tahun lebih dari 500 penampilan, puluhan gelar, dan ratusan luka yang tak pernah diumbar. John Terry bukan dewa. Ia manusia. Penuh kontradiksi, penuh kontroversi, tapi juga penuh keberanian yang tak bisa dipalsukan. Seorang kapten yang mungkin tidak suci, tapi selalu setia berdiri untuk klubnya. Aku ingin bertanya padamu, bukan sebagai narator, tapi sebagai sesama pecinta sepak bola. Apakah John Terry adalah kapten terbaik dalam sejarah Chelsea? Tulis jawabanmu di komentar. Bukan hanya ya atau tidak, tapi ceritakan kenapa kamu percaya atau kenapa kamu tidak setuju. Karena sejarah bukan hanya milik mereka yang menulis, tapi milik mereka yang mengingat.